Oke, dimulai ya. Belum, belum. Kupindahkan dulu hostnya. Oke, oke. Oke, selamat pagi. Saya dari kelompok 2 ingin membawakan materi kami yaitu masalah toleransi dan keberagaman beragama. Jadi slide pertama akan dibacakan oleh Harian. Silakan Harian. Masyarakat dan intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menerima perbedaan, baik dalam bentuk keyakinan, budaya, atau identitas lainnya. Hubungan antara keduanya terkait dengan bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat. Seringkali menghasilkan konflik, ketegangan, dan pembatasan terhadap kebebasan individu. Lanjut. Lanjut kan? Dan siapa sih ya? Lanjut ya. Kita ada yang bangun anggota ya. Lanjut cok, permasalahan keberagaman dan intoleransi. Kok diam? Lanjut astaga. Yan. Yan, lanjut baca slide 2 Yan. Permasalahan keberagaman dan intoleransi. Dalam pandangan kelompok pembela kebebasan beragam seperti Setara Institute, terjadi peningkatan intoleransi beragama di Indonesia yang tercermin dalam laporan mereka dan sorotan Dewan HAM PBB. Namun, pemerintah mengklaim bahwa toleransi beragama di Indonesia sudah baik dengan menyebutnya sebagai negara paling toleran di dunia. Pertentangan pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas permasalahan kebebasan beragama di Indonesia, termasuk pertanyaan tentang akar ketegangan dan konflik antar kelompok agama yang seringkali berujung pada kekerasan. Lanjut ya. Argumen mengenai masalah toleransi beragama. Secara umum ada 3 pandangan utama dalam masalah maraknya tindakan intoleransi antara kelompok agama. Pertama, bahwa masalah utama terletaknya pada kurang tegasnya penegakan hukum dan kurangnya ketaatan pada peraturan. Kedua, bahwa keadaan akan harmonis dan kondusif di daerah di mana kelompok agama mayoritas berjumlah dalam proporsi yang jauh lebih besar dalam kelompok agama minoritasnya. Terakhir, masyarakat dan pemimpin agama umumnya menilai bahwa di daerah toleransi beragama sangat baik dan tidak ada masalah yang signifikan di sana. Persepsi masyarakat mengenai kebebasan beragama. Dalam survei yang dilakukan CSIS di 8 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali, ditemukan kecenderungan pandangan toleransi beragama yang terbatas. Permasalahan toleransi beragama dari survei di 8 provinsi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Kepercayaan, interpretasi terhadap agama, ibadah dan rumah ibadah, agama, sempalan, dan minoritas agama. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Feria. Selanjutnya, solusi jangka panjang masalah toleransi beragama. Dalam hal izin, pembangunan rumah ibadah mempunyai dasar yang cukup masuk akal. Persyarat jumlah 90 orang. Umat pemakai rumah ibadah tersebut dan tanda tangan persetujuan dari 60 warga daerah di mana rumah ibadah dibangun agaknya ditujukan untuk menghindari potensi friksi dari warga di lokasi rumah ibadah tersebut dengan pengguna rumah ibadah tersebut.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Oke, sekian presentasi dari saya, dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baik, Mas, silakan. Apa pertanyaannya? Oke, sebelumnya terima kasih atas penjabaran materinya. Di sini saya izin bertanya, pada slide ke-6, boleh tolong dibantu ubah ke slide ke-6? Oke, yang ini ya? Bukan, Oke. yang survei. Nah, Nah, itu. Di penjabaran kali ini kan yang tadi. coba. Nah, di penjabaran kali ini kan survei ini dilakukan di CS di 8 provinsi. Yang dimana itu kan ada tertera juga provinsinya kan. Jadi gini, yang dimana hasil survei itu udah aku searching, katanya hasil survei itu menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden setuju mengenai semua orang bebas memeluk agama yang mereka yakini, namun masih terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa toleransi beragama masih perlu ditingkatkan. Jadi pertanyaan saya seperti ini, berdasarkan temuan survei tersebut, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan toleransi beragama di Indonesia, khususnya dalam hal hak kepercayaan? Bagaimana menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan mereka tanpa diskriminasi? Apakah dapat dipahami? Oke, dapat dipahami. Baik. Terima Terima kasih, kasih. Mama. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi pertanyaan dari Nom? Silakan ya. Nggak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau nggak ada, biar aku jawab. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, biar aku jawab pertanyaan dari Nom tadi.
Oke, Nom, pertanyaannya tadi gimana cara kita meningkatkan toleransi beragama dan juga hak-hak untuk memeluk kepercayaan ya? Oke, jadi sebentar. Kasih ya. Cara kita untuk meningkatkan sikap toleransi dan juga kepercayaan atas memeluk kepercayaan untuk memeluk hak beragama ya tadi. Jadi menurut aku itu caranya adalah ya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi sih, Rom. Jadi kita harus mengurangi rasisme kepada umat-umat beragama. Seperti kayak sekarang kan banyak rasis tuh antara umat-umat beragama. Menurut aku di situ sih poinnya. Toleransi. Bagaimana, Nom, sudah menjawab pertanyaannya? Lalu kalau menurut kalian itu gimana sih peran pemerintah atau lembaga agama atau masyarakat yang setempat dalam suatu wilayah itu meningkatkan toleransi beragama? Karena kan terkadang ada juga itu yang orang-orang dia kurang kesadarannya kan. Menurut kalian bagaimana? Menurut kami sih mengedukasi sih, Nom. Mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pentingnya toleransi sih, Nom. Itu yang kurang dari yang aku lihat, itu yang kurang dari anak-anak sekarang, itu pelajaran tentang toleransi beragama. Bagaimana, udah menjawab, Nom? Baik, terima kasih Rizya. Oke, baik. Ada nggak audiens lain yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan bertanya. Rahel, silakan Rahel. Berdasarkan materi kalian, menurut kalian, apa dampak yang paling bahaya yang bisa disebabkan dari sikap intoleransi? Oke, terima kasih Rahel pertanyaannya. Apakah audiens lain ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Rahel? Saya. Oke, Aryan. Silakan dijawab pertanyaan dari Dampak Rahel tadi. dampak yang paling bahaya dari sikap intoleransi ya. Dampak yang Iya, paling bahaya dari sikap intoleransi menurut saya iya, mungkin
perpecahan antar umat beragama bisa jadi apa ya, perang, M- membuat kegaduhan antar umat beragama. Ya itu aja sih. Baik, kalau boleh saya tambahin, mungkin kerusuhan antara ras ya Ya. yang paling bahaya dari kerusuhan. Dari sikap intoleransi antar umat dan ras. Bagaimana Rahel udah menjawab pertanyaannya? Udah menjawab pertanyaan dari Rahel. Lalu cara yang bisa kita buat sebagai generasi muda untuk mengurangi sikap intoleransi di masyarakat gimana? Kan nyatanya Jadi di masyarakat masih banyak kali tuh, di mana-mana kita jumpain. Di segi ras juga kayak yang mayoritas itu selalu merasa superpower gitu kan. Bagaimana cara supaya kita, anak-anak muda ini, untuk bisa mengurangi lah sikap intoleransi yang ada di masyarakat. sebenarnya jawabannya gampang ya, karena kita semua di sini sudah teredukasi. Menurut saya jawabannya itu apa? Menurut saya jawabannya itu ya udah saling menghargai sesama umat beragama dan ras ya. Bagaimana Rahel? Apakah sudah menjawab pertanyaanmu? Tapi pada nyatanya kalau memang udah pada dasarnya sudah menghargai, kan nggak bakal terjadi perpecahan. Yang saya tanya, bagaimana cara, ini kita berbicara realistis, di sini di masyarakat kita banyak sekali sikap intoleransi yang kita temukan. Cara kita sekarang untuk mengurangi sikap intoleransi yang di mana-mana di masyarakat kita ini. Jadi maksud pertanyaannya bagaimana kita sebagai generasi muda saling menghargai umat beragama dan ras ya. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengurangi. Mengurangi sikap intoleransi. Iya, Bagi audiens ada yang ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Rahel tadi? Bagaimana Rahel? Bagaimana Rahel? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? sudah jawaban dia sudah menjawab. Terima kasih ya. Oke, baik. Apakah audiens lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Selain nggak ada yang ingin memberi
mau memberikan pertanyaan. Kalau nggak ada, semenit lagi saya tutup presentasinya. Mencegah munculnya interpretasi agama yang sempit dan eksklusif yang dapat memicu intoleransi. Apakah jelas ya? Bisa diulangin pertanyaannya? Sebentar ya. Pertanyaanku itu tentang bagaimana mencegah munculnya interpretasi agama yang sempit yang dapat memicu intoleransi. Tadi pertanyaannya bagaimana mencegah munculnya Munculnya, interpretasi agama yang sempit. iya, yang sempit dan dapat memicu intoleransi. Oke, baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Bagi audiens lain ada yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan? Oke, Siti Nur Habibi Marpaung, silakan. Apa ada pertanyaan atau memberi tanggapan terhadap pertanyaan Cindy atau Gita tadi? Saya ingin bertanya tentang coba berikan satu contoh yang terjadi sekarang tentang kasus intoleransi. Oke, baik. Terima kasih Siti pertanyaannya. Oke, Dia Akila Zara, apa ada tanggapan atas pertanyaan tadi atau ingin bertanya? Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Cindy ya tadi, yang kenapa cara mencegah munculnya interpretasi agama yang sempit. Jadi sebelumnya alasan terjadinya interpretasi agama yang sempit itu kan karena keterbatasan dari pemahaman itu sendiri. Jadi beberapa orang mungkin memiliki pemahaman yang terbatas gitu tentang teks keagamaan dan hanya fokus pada bagian-bagian tertentu yang mereka pilih seperti itu kan. Jadi tanpa memperhitungkan konteks yang lebih luas atau nilai-nilai universal yang tergandung di dalamnya seperti itu. Jadi untuk mencegah itu terjadi perlu dilakukan yaitu pengajaran kritis, di mana mengajarkan pemikiran kritis dan analitis tentang teks keagamaan, serta dapat mempromosikan pemahaman kontekstual dan historis terhadap ajaran agama untuk menghindari penafsiran yang sempit, seperti itu. Apakah dapat diterima? Jadi dia misalnya nih kayak kita lagi di pesantren, apakah bisa kayak karena kan aku banyak nih pernah dengar kalau pesantren-pesantren itu kan nggak pasti ngajarin tentang agama nih. Nah, terus di dalam pesantren itu apakah di situ dia mengajarkan untuk saling lebih menolong ataukah lebih memojokkan agamanya sendiri? Maksudnya lebih mempedulikan agamanya. Itu maksudku. Aku pernah dengar ada salah satu pesantren kayak gitu, bisa juga pesantren ataupun bisa juga yang lain. Dan itu maksudku kayak bagaimana cara mencegah itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Jadi gini Cindy, kami nggak di pesantren aja gitu. Jadi menurut aku untuk ajaran agama yang tidak sesat. Jadi pesantren itu kan belakangan ini ada viral tuh pesantren yang menyesatkan seperti itu. Jadi gini, pesantren itu yang tidak sesat, pokoknya yang benar-benar sesuai syariat Islam, sesuai sama nilai-nilai yang ada di Al-Qur'an, yang benar-benar diikuti sama semua umat muslim yang di luar dari sesat lah seperti itu ya. Jadi kami itu dituntut bahkan untuk menjadi manusia sosial yang tidak membeda-bedakan siapa dia, latar belakang dia apa.
Jadi pokoknya dia manusia, ya kita memperlakukan dia seperti manusia dan tanpa membeda-bedakan siapapun dari latar belakang agama apapun. Jadi kalau di dalam pesantren yang Cindy sebutin tadi, itu mungkin pesantren yang sesat, yang bisa memojokkan agama. Jadi dia itu kayak fanatik seperti itu. Jadi kalau kita itu udah berpikiran fanatik, jadi fakta-fakta di luar kita nggak bakal bisa nerima kan. Jadi kayak kekeh sama agama sendiri, terus kayak memuja-muja agama sendiri dan menjelek-jelekkan agama luar seperti itu kan. Nah, itu tadi tergantung pesantrennya. Jadi pesantren yang sesat pasti bakal mengajarkan kesesatan seperti itu contohnya. Kayak kita harus ini sama ini, terus kita memusuhi yang nonis seperti itu. Aku juga pernah dengar kayak ada ajaran sesat yang contohnya kayak mengebom-ngebom gereja seperti itu kan. Karena itu kayak mereka itu dicuci otaknya. Jadi sebenarnya itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum yang memang sengaja untuk menfitnah antar agama seperti itu. Apakah sudah menjawab, Cindy? Oke, terima kasih dia. Izin menanggapi dia. Oke, baik, silakan. Menurut dia bagaimana tanggapan tentang oknum-oknum yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah agama lain, dan bagaimana pendapat dia tentang petinggi-petinggi agama, satu agama yang selalu merendahkan dan membuat statement palsu seperti menjelekkan Tuhan agama lain, merendahkan ajaran agama lain, dan selalu mengajarkan agamanya sendiri tentang keburukan agama lain. Bagaimana pendapat dia tentang itu? Kan itu sama saja dengan melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh penduduk Indonesia bebas memeluk agama. Baik, jadi untuk tanggapan aku sendiri, menurut aku untuk oknum-oknum pemerintah seperti itu adalah orang yang masih kurang sih pendidikan agamanya, karena di dalam agama Islam itu sendiri tidak mengajarkan hal demikian. Jadi menurut aku itu adalah tindakan yang tidak bijak sama sekali dan benar-benar kekanak-kanakan. Jadi mereka itu tidak mencontohkan nilai-nilai agama yang sebenarnya. Karena mereka mungkin pemerintah kan ya, jadi kayak kita tuh fokus gitu ke dia. Maksudnya kayak kita tuh menyorot dia gitu kan, menyorot dia kali karena maaf teman-teman sebentar ya, ada kesalahan teknis. Oke, jadi menurut pandangan aku untuk ajaran-ajaran untuk pemikiran-pemikiran yang dapat menjelekkan agama lain seperti menghina Tuhan ya, dan beranggapan bahwa agama sendiri itu jauh lebih baik dari agama lain, itu salah sih menurut aku. Karena kita di sini di Indonesia itu berhak memiliki kepercayaan masing-masing, dan itu adalah hak masing-masing untuk saling, seperti untuk pembangunan rumah ibadah itu merupakan hak-hak setiap makhluk beragama dong ya kan. Jadi menurut aku itu adalah tindakan salah dan sebenarnya itu di luar dari ajaran agama Islam seperti itu. Apakah sudah menjawab? Berarti dapat disimpulkan kalau pemeluk agama Muslim masih banyak yang kurang mengerti dan kurang menghargai ya. Sedangkan berdasarkan data, di banyak kota di Indonesia ini sangat banyak kota yang melarang pembangunan gereja. Bukan hanya sedikit, jadi nggak bisa dibilang sedikit oknum, melainkan banyak oknum pemeluk satu agama yang tidak paham dengan ajaran agama, begitu bukan? Iya benar, jadi mereka sendiri itu kayak kurang untuk pemahaman agamanya, karena ya seperti itu, karena pemerintah-pemerintah ini kebanyakan malah tidak beragama, cuman Islam KTP aja kadang. Berarti dapat disimpulkan bahwa banyak pemeluk agama yang tidak mengerti dan tidak toleransi, begitu. Cuma sedikit pemeluk agama tersebut yang bisa menghargai, begitu bukan dia? Berarti pada dasarnya yang diajarkan itu tidak ada untuk membenci ya? Benar, dari agama Islam sendiri itu tidak pernah diajarkan untuk membenci, bahkan kami itu diajarkan seperti mengikuti
ajaran Nabi Muhammad untuk tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Dan jika kalian pernah baca cerita tentang historis Nabi Muhammad sendiri, pasti kalian bakal ngerti maksud aku di sini. Karena Nabi Muhammad juga sering membantu nonis di masanya saat itu. Seperti itu. Dan aku tidak menyalahkan agamaku sendiri atau agama lain karena itu tergantung orangnya lagi kan. Kadang juga ada yang dari pihak agama lain menghina agama Islam seperti itu dan sebaliknya. Jadi ya tergantung oknumnya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih ya Dia. Baik, terima kasih atas kesempatan dia untuk menjawab tanggapan-tanggapan dari teman-teman. Kelompoknya silakan dilanjut buka sesi pertanyaan lagi ya. Oke. Tadi kayaknya Jay mau menanggapin pertanyaan dari Siti. Boleh ditanggapin, Jay? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zainab Luganda Limunte. Saya di sini ingin menanggapi pertanyaan dari Siti Nur Habibia. Tadi Siti menanyakan tentang contoh sikap intoleransi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin di sini saya akan memberikan dua contoh. Satu contoh berupa contoh besar yang menurut saya konflik yang sangat bahaya sih terjadi di negara ini. Dan yang satunya merupakan konflik kecil yang sedang terjadi di sekitar kita. Konflik besarnya menurut saya yang sedang hangat terjadi di daerah Kepulauan Riau. Di sana ada penolakan renovasi gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, daerah Kepulauan Riau. Hal itu tentu saja merupakan sikap intoleransi seperti yang disebutkan Rahel tadi ya. Karena ini kan gereja sedang ingin direnovasi, malah ditolak oleh pemerintah setempatnya. Yang kedua yang sedang terjadi di sekitar kita, mungkin ada orang yang berbeda rasnya diejek-ejek gitu. Itu kan sangat sering terjadi di daerah sekitar kita, terutama wilayah kampus kita. Sekian sih dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ijay. Oke, baik. Berarti tinggal jawaban dari Gita Gloria ya. Bagi audiens lain, ada nggak yang ingin menanggapi pertanyaan dari Gita? Bagi audiens lain, ada nggak yang ingin menanggapi pertanyaan dari Gita atau ada yang memberikan pertanyaan tambahan? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Gita bisa diulangin pertanyaannya tadi biar dijawab. Baik, pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan toleransi beragama? Izin menanggapi boleh nggak Syah? Silakan Cindy menanggapi pertanyaan Tadi Gita. pertanyaan Gita itu mungkin agak mirip ya sama pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana peran pemerintah, lembaga agama, masyarakat dalam meningkatkan toleransi beragama. Nah, menurut aku kalau pemerintah itu yang pasti pertama, kalian pernah nggak lihat di Instagram kalau kita lagi ada acara itu setiap agama ikut kayak dalam mengikuti misalnya ini dalam contoh ya dalam agama Kristen dia lagi ada acara Natal. Nah, yang Islamnya itu ikut kayak menjaga ataupun sebaliknya yang agama Islam lagi sholat setelah Lebaran ataupun Tarawih, yang Kristennya juga ikut menjaga. Nah, itu mungkin salah satu sifat yang bisa meningkatkan toleransi agama. Terus yang kedua itu kayak seperti aku sering lihat banyak sekali kayak mahasiswa-mahasiswa seperti kita itu
ikut partisipasi dalam membantu ya. Itu pasti upaya pemerintah juga. Terus yang ketiga itu ada kayak meningkatkan toleransi agama. Itu yang ketiga aku pernah juga lihat itu, kalau nggak salah di USU pada tahun 2019, masyarakat di dekat-dekat USU itu membantu anak-anak USU yang beragama Muslim untuk mengikuti acara yang karena nggak bisa dijalankan karena adanya lagi acara Paskah. Jadi mereka karena bentrok, jadi mereka membagi tugas. Tapi yang turun itu aparat-aparat. Nah, itu menurutku salah satu caranya pemerintah untuk meningkatkan toleransi agama. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak tanggapannya Cindy. Bagaimana Gita? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari kamu? Baik, terima kasih Cindy. Oke, bagi audiens lain, ada nggak yang ingin memberikan pertanyaan tambahan seputar intoleransi masyarakat? Kalau tidak ada, biar saya tutup presentasinya. Izin baik, sih ya, tadi katanya Frans mau menanggapi. Kenapa, Sin? Tadi katanya Frans mau menanggapi. Oke, silakan Frans. Kamu ingin menanggapi pertanyaan dari mana? Dari audiens siapa? Oke, jadi kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Gita Gloria ya. Sabar. Nah, jadi intinya pemerintah, lembaga agama dan masyarakat sipil harus bekerja sama agar dapat meningkatkan toleransi tersebut. Contohnya, pemerintah melakukan aturan untuk melindungi semua agama dalam pendidikan maupun acara-acara besar yang lain-lainnya. Lalu lembaga agama mengajarkan toleransi kepada setiap agamanya. Dan masyarakat mendidik anak-anak agar tidak melakukan diskriminasi dan pembedaan terhadap setiap agama, ras, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Frans atas tanggapannya. Bagi audiens lain, ada yang ingin menambahkan pertanyaan atau ingin berdiskusi atau memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Izin Muhammad Irsyah. Tidak diberikan. Oke, silakan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Burgani dengan NIM 230901009. Saya ingin izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, jika tidak ditemukannya kesadaran sikap toleran pada suatu individu, kira-kira bagaimana sih pengaruh sanksi sosial pada sikap intoleransi tersebut? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas. Izin berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tadi sebelumnya Lince Raisen ingin menanggapi atau memberi pertanyaan tambahan kah? Aku mau nanya sih sebenarnya. Boleh, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Iya, itu kan di salah satu
statement kalian tentang argumen mengenai masalah toleransi agama di slide 5, itu kalian ada jelasin tentang terakhir, masyarakat dan pemimpin agama umumnya merasa bahwa di daerahnya toleransi beragama sangat baik dan tidak ada masalah yang signifikan di sana. Pernyataan tersebut kan bilang bahwa kayak seakan-akan suatu masyarakat tadi merasa sudah paling baik secara toleransi, sehingga mereka merasa daerahnya itu nggak perlulah ada dialog untuk toleransi agama. Namun kan kalau kita lihat gitu kan nyatanya ini tuh dapat menyebabkan perselisihan antar umat beragama. Nah, sejauh kalian memahami PPT kalian nih kan, bagaimana sih cara atau upaya agar suatu masyarakat dalam daerah tadi sadar bahwa perilaku yang merasa daerahnya sudah tidak ada masalah tentang agama itu adalah salah, itu gimana supaya nggak memunculkan masalah tentang toleransi agama? Bisa dibuat lebih simpel pertanyaannya, Lince. Boleh, gini. Bagaimana cara atau upaya agar suatu masyarakat tidak merasa bahwa daerahnya itu daerah yang sudah paling benar secara toleransi agama? Oke, baik. Terima kasih. Izin Oke. diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian berdua. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Jai. Tadi sebelumnya pertanyaan Jai, seberapa jauh sanksi sosial dapat memberikan dampak terhadap terhadap pelaku intoleransi ya? Iya, Irsya, lebih tepatnya sih pengaruh sanksi sosial pada sikap intoleransi tersebut. Baik, jadi menurut saya sanksi sosial itu sangat berpengaruh ya terhadap pelaku maupun terhadap sikap intoleransi karena tahu itu. Bentar. Sorry. Jadi dampak dari sanksi sosial terhadap sikap intoleransi itu sorry tadi sinyal jelek. Jadi dampak dari sanksi sosial terhadap pelaku maupun sikap intoleransi itu dapat memberikan efek
jera pada pelaku intoleransi dan mengurangi sikapnya dalam rasis dan intoleransi. Gimana aja? Apakah sudah menjawab atau kita debatin sih? Oke, terima kasih Irsya atas jawabannya. Tapi saya ingin sedikit menanggapi mungkin. Dari yang saya lihat yang terjadi di masyarakat ini, Nggak boleh. setelah sanksi sosial terjadi kepada pelaku intoleransi, banyak yang saya lihat intoleransi tersebut tetap terjadi. Kira-kira sanksi sosial seperti apa sih yang akan memberikan efek jera pada pelaku intoleransi ini yang paling efektif mungkin? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya, sanksi apa yang harus diberikan kepada pelaku intoleransi agar menimbulkan efek jera yang benar-benar jera lah. Iya, Jay. Jadi menurut saya pengucilan ya. Kalau ada pelaku intoleransi itu bisa diberikan sanksi sosial berupa pengucilan terhadap pelaku tersebut. Gimana Jay? Apakah menjawab? Jika dilakukannya pengucilan kepada pelaku intoleransi, bukannya hal tersebut malah menciptakan intoleransi yang baru ya, dan akan terjadi secara berulang-ulang gitu. Bagaimana cara memutus hal intoleransi ini terjadi kira-kira? Kita kan bahasnya sanksi sosial yang diberikan kan, bukan bagaimana cara kita mengedukasi. Sanksi sosial yang umum diberikan kepada pelaku intoleransi ya berupa pengucilan, Jay. Tapi bukannya pengucilan tersebut akan menciptakan intoleransi yang baru lagi? Iya, tapi kan itu sanksi umum yang diberikan terhadap pelaku intoleransi dari masyarakat, yaitu pengucilan. Juga ada di norma sosial itu. Oke, Lince, apakah ingin memberikan tanggapan? Makasih, Lince. Iya, aku mau berikan tanggapan. Itu yang pertanyaan Jai kan, sanksi sosial yang paling efektif kan biar pelaku intoleransinya itu nggak ngulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu bisa dibawa ke ranah hukum ya, karena proses hukum itu gimana ya? Jika tindakan intoleransi itu termasuk dalam pelanggaran hukum ya, memang harus ke dalam ranah hukum. Karena kalau udah ranah hukum kan undang-undang udah ngatur secara otomatis ya hukum itu sendiri yang memproses mereka. Jadi kalau untuk diulangi lagi mungkin mereka ada efek jerahnya ya. Kalau cuma dikucilkan kayak yang Irsya bilang, itu memang bisa lagi memunculkan konflik baru. Jadi mending ke ranah hukum aja menurut aku. Baik, terima kasih Lince atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Lince. Rahel, selanjutnya apakah ada pertanyaan atau memberi tanggapan terhadap diskusi kami sebelumnya? Iya, saya mau memberikan tanggapan. Menurut pendapat saya, apa yang dibilang Irsya tentang pengucilan pelaku intoleransi itu benar. Karena itu tidak menyebabkan konflik intoleransi yang baru, melainkan itu adalah menjadi seperti punishment aja kepada dia. Untuk menimbulkan efek jera sama seperti jika kita bawa dia ke ranah hukum. Jadi pengucilan untuk pelaku-pelaku intoleransi tidak bisa dikategorikan sebagai konflik pengucilan yang baru karena itu adalah punishment dari masyarakat, sanksi dari masyarakat untuk dia. Bagaimana tanggapan Muhammad Zaini dan Irsya? Oke, terima kasih tanggapannya Rahel. Itu Lince seperti yang ingin memberikan tanggapan baru, silakan Lince. Gimana? Itu kamu Raisen apa ingin Oh iya, memberikan lupa. tanggapan? Lupa turunkan tangan, sorry. Oh iya, lain kali diturunin tangannya ya. Oke. Oke, apakah audiens lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan baru? Waktu kita masih ada 27 menit lagi sepertinya. Atau ingin berdiskusi? Nggak ada ya? Kita sampai 3, kalau nggak ada aku tutup ya presentasi ya. Fuck lah. Oke, baik, kita ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lince ya, tadi kan belum dijawab.
Saya mau jawab dengan pertanyaan bagaimana cara agar masyarakat kok merasa daerahnya merasa paling benar dalam segi toleransi agama ya. Nah, menurut saya cara untuk mengurangi sikap itu yaitu dengan mengadakan program pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang inklusif tentang nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati antar agama. Nah, program ini dia melibatkan seminar lokal, baru itu kampanye publik yang menyasarkan masyarakat luas, memperkuat kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan agama. Jadi setiap daerah itu harus ada mungkin pemahaman tentang saling menghargai ya. Mungkin bisa dilakukan seperti yang tadi seminar itu. Ya, itu sih menurut saya. Terima kasih Gita tanggapannya. Romasita seperti ada tanggapan baru dari Romasita, silakan Rom. Izin menanggapi ya pertanyaan dari Lince, itu kan jawaban dari kita tadi lebih ke aspek pemerintah. Mungkin di sini aku akan menjawab yang lebih ke aspek sosial kita seperti biasanya. Kalau misalnya kita contohkan nih, misalnya ada kita nih main game gitu kan, game online, entah FF, entah Free Fire, entah ML gitu kan. Sementara dalam game itu kan ada karakternya masing-masing, yang dimana karakter ini mempunyai kelebihan sama kekuatannya, kelebihan ataupun kelemahannya sendiri. Jadi ibaratnya agama itu digambarkan sebagai karakter dalam game itu. Eh, apa dalam game itu masing-masing memiliki kelebihan atau kurangnya sendiri. Tidak ada yang paling benar atau paling salah. Semuanya bergantung bagaimana pada cara kita melakukannya atau memainkannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Linci tadi, bagaimana sih caranya? Kalau misalnya terutama dalam hal berdialog atau diskusi ya. Misalnya lagi kumpul nih, aku Linci sama teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa di situ mau sambil bercerita ataupun berdiskusi. Seperti kita sudah pernah seperti itu tentang bagaimana sih budaya atau agama kita ini masing-masing. Yang dimana kita ini saling bertanya, bukan saling menjatuhkan ataupun untuk berdebat. Di sini kita saling untuk belajar dan memahami. Jadi kuncinya itu seperti sikap terbuka dan sikap hormat. Yang dimana ini terimalah perbedaan dan jangan paksakan keyakinanmu dengan keyakinan orang lain. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romasita tanggapannya. Juga maaf sebelumnya sama Lince, saya lupa kamu ada nanya tadi. Bagaimana Lince, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya itu yang ditanggapi sama Gita udah bagus, tapi aku lebih setuju sama tanggapan Romasta karena memang menurut aku sendiri juga sifat yang paling utama itu adalah harus terbuka sama pendapat masyarakat luar atau bisa disebut harus terbuka sama masyarakat di luar daerahnya gitu. Jadi aku udah puas. Makasih Romasta. Oke, terima kasih audiens sebelumnya. Apakah ada pertanyaan lagi nih sebelum ditutup presentasi dari kami? Oh iya, tadi makasih juga atas tanggapannya Gita. Makasih Gita.
Oke, ada yang ingin memberikan pertanyaan tambahan? Nggak ada ya, seperti ya. Beneran nggak ada nih? Udah lah, Will. Oke. Saya Hana Dul Set. Oke, nggak ada. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 sebagai perwakilan mohon maaf ya jika presentasi kami banyak kurangnya juga atas keterlambatan waktu tadi. Maaf ya. Berbagai macam halangan ya seperti ya. Aman sih. Kau nggak aman gila. Sorry. Oke. Jika udah saya tutup presentasinya, nggak usah terlalu banyak yang cepat. Oke, terima kasih semuanya. Kasih orang baik. Jangan lupa tip-tip layar. Terima kasih kelompok 2.